Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, pertemuan pada kali ini masih seputar tentang zakat. Syarat sahnya zakat. Syarat sahnya zakat yang pertama harus niat. Niat di dalam hati ketika mengeluarkan zakat. Memisahkan zakat dari yang lain atau saat memberikan zakat kepada wakil untuk disampaikan kepada yang berhak. Dalam hal ini biasanya adalah panitia zakat yang tidak diangkat oleh pemerintah. Panitia zakat yang ada di jalur-jalur, di RT ataupun di desa atau di masjid atau musola yang tidak diangkat oleh pemerintah, ini wakil statusnya. Nah, niatnya saat memberikan kepada wakil. Niat zakat untuk diri sendiri, lafadznya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. An nafsi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi atau an hadza zakat, atau begini, nawaitu an ukhrija hadza zakatu mali al mafruḍah juga bisa. Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau zakat mal, nawaitu an ukhrija hadza zakatu malil mafruḍah. Itu zakat mal. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku, atau ini adalah zakat harta wajibku. Jika niat zakat fitrah ya atas nama orang lain, hukumnya diperinci. Saya ulangi, jadi kalau ada orang lain, karena mungkin dia tidak niat, jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib, ini ya, kalau anaknya semisal, itu kan nanti yang niat adalah bapaknya. Jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib, ditanggung nafkah dan zakat fitrahnya. Siapa mereka? Kayak istri, anak-anak yang masih kecil ya, orang tuanya yang tidak mampu, sehingga anaknya menzakati orang tuanya, dan seterusnya. Maka yang melakukan niat adalah orang yang mengeluarkan zakat ya, orang yang mengeluarkan zakat tanpa harus minta izin dari yang dizakati. Misal anak yang masih kecil, bayi ataupun belum bisa niat zakat, jadi niati saja oleh bapaknya ataupun orang yang menzakati tadi, atau seorang anak menzakati bapaknya yang tidak mampu. Zakati nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladis shaghir semisal, atau an abi misal, nanti lafaznya. Namun boleh juga makanan yang akan digunakan zakat diserahkan oleh pemilik pada orang-orang tersebut supaya diniati sendiri. Boleh, jadi semisal nyenang saat ini zakatmu niati dewe, boleh. Ini Pak, Bapak tak kasih beras untuk zakatnya Bapak, serahkan sama ayahnya untuk diniati sendiri, boleh juga semacam itu ya.
itu kalau orang-orang yang wajib dizakati atau orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggungan dirinya. Nah, jika mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya, siapa? Seperti orang tua yang mampu. Ini tidak wajib. Orang tua mampu mengeluarkan zakat, kemudian anaknya pengen mengeluarkan zakat untuk orang tuanya. Ya, itu maksudnya. Tidak wajib ditanggung nafkahnya seperti orang tua yang mampu, anak-anak yang sudah besar. Besar itu dalam arti dia sudah dia bisa punya uang sendiri, sudah balik, sudah punya uang sendiri, kecuali memang dia sudah besar namun dalam kondisi cacat, maka dia tidak bisa mencari ma'isyah atau mencari pekerjaan, maka masih di bawah tanggungan orang tuanya. Atau normal akan tetapi dia belajar ilmu agama, mondok, sehingga enggak sempat kerja, enggak sempat golek duit, kan duwe apa-apa, ya itu juga masih di bawah tanggungan orang tuanya. Artinya tetap orang tua yang menzakati. Saudara, ponakan, paman atau orang lain yang tidak ada hubungan darah dan seterusnya, maka disyaratkan harus mendapat izin dari orang-orang tersebut. Contoh, pamannya mau dizakati oleh dirinya, izin dulu sama pamannya. Harus tahu muzakinya itu atau orang yang akan dikeluarkan zakatnya tahu dulu. Tanpa izin dari mereka, maka zakat yang dikeluarkan hukumnya tidak sah. Jadi sekali lagi perinciannya apa? Kalau zakat untuk orang lain, kalau dia termasuk man talzamu nafaqatuh, orang-orang yang wajib di bawah nafkahnya, maka boleh mengeluarkan zakat tanpa izin. Sementara kalau orang-orang yang mau dia zakati itu tidak ada di bawah tanggungan nafkahnya, maka harus izin terlebih dahulu pada orang yang bersangkutan. Niat atas nama anaknya yang masih kecil, semisal ini laftiahnya begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladis shaghir. Sebutkan namanya enggak apa-apa. Jadi kalau anaknya banyak yang masih kecil sebutkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladis shaghiri. Sebutkan namanya, semisal Kaisa atau siapalah. Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang masih kecil. Kemudian atas nama ayahnya, semisal nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi Ilyas atau an abi siapa, bapakku yang bernama siapa, sebutkan. Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ayahku itu. Atau kalau ibunya bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi Zahra, semisal ibunya disebutkan. Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ibuku. Tuh contoh-contoh niat untuk orang lain. Atau tadi ada niat untuk anak kecil, kemudian ada anaknya yang lebih besar akan tetapi tidak mampu, enggak apa-apa diniati oleh orang tuanya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladil kabir, sebutkan namanya. Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang sudah besar, namanya ini. Nah, itu boleh ya. Jadi itulah lafaz-lafaz saat mengeluarkan zakat. Kemudian syarat sah zakat berikutnya yang nomor 2 adalah dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa orang-orang yang menerima zakat?
itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang pertama adalah fakir, innamas shadaqatu lil fuqara. Fakir. Siapa fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan punya namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebesar 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat 200.000 atau tidak mencapai separuh yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan di sini adalah harta yang halal. Sekali lagi, yang dimaksud harta yang dalam hal ini adalah harta yang halal dan pekerjaan yang halal serta layak. Dengan demikian, termasuk dari golongan fakir adalah pertama, tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali. Jadi ada orang nggak duwe bondo popo juga nggak punya pekerjaan, itu fakir. Termasuk fakir lagi duwe harta namun tidak mempunyai pekerjaan dan hartanya tidak mencukupi untuk kesehariannya. Mempunyai harta namun tidak punya pekerjaan, sedangkan harta yang ada yaitu mau sidik, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia manusia. Nggak kerja nek hartane oke sampai semisal bertahun-tahun sampai kira-kira umurnya manusia entek koyo hartane gak entek, maka gak termasuk fakir. Fakir di sini hartane duwe tapi nanti kalau untuk selama hidupnya dia kekurangan, dengan hanya hartanya punya sedikit, maka itu juga termasuk fakir. Jadi punya harta tidak punya pekerjaan. Termasuk fakir lagi mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja, namun harta atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Sekali lagi, mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja, namun harta atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Bagi orang yang mempunyai harta yang melimpah atau pekerjaan yang menjanjikan namun haram menurut agama, maka orang tersebut termasuk fakir sehingga berhak dan boleh menerima zakat. Ya. Mobil duwe tapi hasil begal umpama, jelas, dan itu semuanya orang umum sudah tahu. Atau yang lainnya hasil judi dan lain sebagainya, itu dihukumi orang kafir, orang fakir ya, orang fakir. Kemudian termasuk fakir lagi tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan. Nek bondo ini nggak duwe tapi dia punya pekerjaan namun tidak layak baginya. Seperti apa pekerjaannya? Seperti pekerjaan yang bisa merusak harga diri. Ya pokoknya timbangnya gak maem, meskipun dia akhirnya punya pekerjaan yang merusak harga dirinya. Apa contohnya? Ya mohon maaf, misal menjadi mucikari atau apa. Nah, ini termasuk fakir. Ya itulah Pak fakir. Yang kedua, miskin. Orang yang miskin. Orang yang miskin ini adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya.
misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebesar 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat 400.000 lah. Ini artinya mencapai separuh yang dibutuhkan. Separuhnya kan 250, dia mendapatkan 400.000, berarti melebihi separuh yang dibutuhkan. Kalau fakir tadi punya harta dan punya juga pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya hasilnya itu tidak mencukupi dan belum ada separuh dari kebutuhannya, maka fakir. Kalau yang miskin itu punya pekerjaan, nah, akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya, hanya saja kebutuhan yang harus dicukupi itu tinggal sedikit lagi, artinya lebih dari separuh yang dibutuhkan dari hasil pekerjaannya, maka miskin. Jadi itu yang membedakannya. Ini selama ini banyak yang memahami bahwa fakir itu berarti nggak duwe pekerjaan sama sekali. Kalau miskin duwe pekerjaan tapi kurang, itu pemahamannya begitu. Artinya ini harus dibedakan ya. Jadi fakir itu duwe pekerjaan, nah, hasilnya tidak lebih dari separuh kebutuhannya. Sementara miskin punya pekerjaan, hasilnya bisa melebihi separuh dari kebutuhannya. Selanjutnya yang nomor 3 kita lanjutkan besok, yakni amil dan lain-lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.